Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada masa ketika dunia Islam terbelah oleh perpecahan, sementara tanah suci Baitul Maqdis berada di bawah cengkeraman pasukan salib. Ia tidak lahir sebagai legenda, tidak pula tumbuh dengan mimpi menjadi penakluk besar. Ia tumbuh sebagai seorang pemuda sederhana, dibesarkan dalam keluarga yang menanamkan iman, adab, dan kesetiaan kepada kebenaran. Sejak awal, hidupnya diarahkan bukan untuk kejayaan pribadi, melainkan untuk tanggung jawab yang kelak akan menuntut seluruh jiwanya. Di masa mudanya, Salahuddin lebih dikenal sebagai pribadi yang tenang dan pendiam. Ia mempelajari Al-Quran, hadits, dan fiqh, sekaligus ilmu pemerintahan dan peperangan. Ia tidak tergesa-gesa mengejar kekuasaan. Baginya, kepemimpinan adalah amanah yang berat, bukan mahkota yang harus direbut. Namun zaman tidak memberinya pilihan. Ketika dunia Islam terus melemah oleh konflik internal, takdir perlahan menariknya ke panggung sejarah. Perjalanan besar Salahuddin dimulai saat ia mengikuti pamannya, Asaduddin Shirkuh, dalam ekspedisi ke Mesir. Wilayah itu menjadi kunci penting perebutan kekuatan antara dunia Islam dan pasukan salib. Dalam medan yang penuh intrik politik dan ancaman pengkhianatan, Salahuddin belajar bahwa perang tidak selalu dimenangkan oleh pedang. Kecerdikan, kesabaran, dan kemampuan membaca manusia seringkali lebih menentukan daripada kekuatan senjata. Setelah wafatnya Shirkuh, Salahuddin diangkat menjadi wazir di Mesir. Pengangkatan ini mengejutkan banyak pihak. Ia masih muda, dianggap tidak berpengalaman, dan dinilai terlalu lembut untuk memimpin negeri yang bergolak. Namun mereka keliru. Di balik sikapnya yang tenang, Salahuddin memiliki keteguhan yang tidak mudah digoyahkan. Ia mulai menata Mesir, membersihkan korupsi, memperkuat ekonomi, dan yang terpenting, mempersatukan kembali akidah dan tujuan umat. Langkah-langkahnya tidak selalu diterima dengan mudah. Ancaman datang dari dalam dan luar. Pemberontakan, upaya pembunuhan, dan tekanan politik silih berganti. Namun Salahuddin tidak membalas kekerasan dengan kebrutalan. Ia memilih ketegasan yang dibalut keadilan. Perlahan, kepercayaan rakyat tumbuh. Mesir menjadi fondasi kuat bagi kebangkitan kekuatan Islam di kawasan itu. Setelah Mesir stabil, Salahuddin mengarahkan pandangannya ke Syam. Dunia Islam tidak akan kuat selama terpecah. Ia menyadari bahwa pembebasan Baitul Maqdis tidak mungkin tercapai tanpa persatuan. Melalui diplomasi, pernikahan politik, dan terkadang peperangan yang tak terhindarkan, Salahuddin menyatukan Mesir dan Syam di bawah satu kepemimpinan. Langkah ini bukan tanpa pengorbanan. Ia harus menghadapi sesama Muslim, sebuah beban moral yang berat, namun ia yakini perlu demi tujuan yang lebih besar. Sementara itu, pasukan salib terus memperkuat cengkeramannya di Tanah Suci. Benteng-benteng mereka berdiri angkuh, seolah menantang dunia Islam yang terpecah. Salahuddin tidak terburu-buru menyerang. Ia mempersiapkan segalanya dengan sabar. Pasukannya ditempa bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Ia menanamkan bahwa perang yang akan mereka hadapi bukan perang kebencian, melainkan perjuangan membebaskan Tanah Suci dari penindasan. Tahun demi tahun berlalu hingga tibalah saat yang menentukan. Pertempuran besar itu terjadi di Hattin. Di bawah terik matahari, Salahuddin menggunakan strategi yang matang. Ia memutus akses air pasukan salib, memanfaatkan medan, dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Pasukan salib, yang selama ini merasa unggul, jatuh dalam kelelahan dan kehausan. Ketika pertempuran pecah, kekalahan mereka tak terelakkan. Kemenangan di Hattin bukan sekadar kemenangan militer. Itu adalah titik balik sejarah. Hampir seluruh kekuatan utama pasukan salib dihancurkan. Jalan menuju Baitul Maqdis terbuka lebar. Namun Salahuddin tidak larut dalam euforia. Ia tahu bahwa ujian terbesar justru akan datang setelah kemenangan. Ketika Baitul Maqdis akhirnya dikepung, dunia menahan napas. Semua mengingat kekejaman yang dilakukan pasukan salib saat merebut kota itu puluhan tahun sebelumnya. Banyak yang menduga pembalasan darah akan terjadi. Namun Salahuddin memilih jalan yang berbeda. Setelah kota itu jatuh, ia melarang pembantaian. Penduduk diberi kesempatan menebus diri atau pergi dengan aman. Gereja-gereja dijaga,
tempat suci dihormati. Keputusan itu mengguncang dunia. Musuh dan kawan sama-sama terdiam. Seorang penakluk yang memilih belas kasih di saat ia memiliki kuasa penuh untuk membalas dendam. Di mata sejarah, itulah momen ketika Salahuddin bukan hanya menaklukkan kota, tetapi juga menaklukkan hati manusia. Setelah pembebasan Baitul Maqdis, perjuangan belum berakhir. Perang salib berikutnya membawa lawan besar, termasuk Raja Richard si Hati Singa. Keduanya bertemu bukan hanya sebagai musuh, tetapi sebagai dua ksatria dengan kode kehormatan. Meski bertempur sengit, Salahuddin tetap menunjukkan sikap mulia. Ia mengirim tabib ketika Richard sakit dan menjaga etika perang di tengah kebrutalan konflik. Tahun-tahun terakhir hidupnya dihabiskan dalam kelelahan dan pengorbanan. Kekuasaan yang luas tidak membuatnya kaya. Ketika ia wafat, hampir tidak ada harta yang tersisa untuk mengurus pemakamannya. Semua telah ia berikan demi perjuangan. Dunia kehilangan seorang pemimpin besar, namun sejarah mendapatkan teladan abadi. Salahuddin Al-Ayyubi bukan sekadar pahlawan perang. Ia adalah simbol kepemimpinan yang lahir dari iman, kesabaran, dan keadilan. Kisahnya mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan diukur dari berapa banyak musuh yang ditaklukkan, tetapi dari seberapa besar kemanusiaan yang dijaga di tengah peperangan. Namanya tetap hidup, bukan karena darah yang ditumpahkan, melainkan karena kehormatan yang ia pertahankan hingga akhir hayat.